Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia NM dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas B angkatan 2020. Adapun pertemuan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pengganti final pada mata kuliah Teori Sosiologi 2, di mana saya akan melihat realitas yang terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan perspektif teori pertukaran atau exchange theory dari George Casper Homans. Keberadaan manusia sebagai makhluk individu dan sosial mengandung pengertian bahwa manusia merupakan makhluk yang unik, di mana terdapat perpaduan antara aspek individu sebagai perwujudan dirinya sendiri dan makhluk sosial sebagai anggota kelompok di dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial akan menunjukkan tingkah laku tertentu, di mana akan terjadi suatu peristiwa berupa saling memberikan pengaruh dan mempengaruhi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Hasil dari peristiwa saling mempengaruhi tersebut akan menimbulkan sebuah perilaku sosial tertentu yang akan mewarnai pola interaksi tingkah laku setiap individu. Perilaku sosial individu akan ditampilkan apabila berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, individu akan mengembangkan pola respon yang sifatnya cenderung konsisten dan stabil, sehingga dapat ditampilkan dalam situasi sosial yang berbeda-beda. George Casper Homans lahir di Boston pada tahun 1910. Ia merupakan lulusan Harvard dan mendapat gelar AB di tahun 1932. Selanjutnya, pada tahun 1955, Homans menerima MA dari Cambridge. Selain itu, ia juga menjadi seorang instruktur di Harvard University pada tahun 1939 hingga 1941. Dan pada tahun 1953 menjadi seorang profesor sosiologi serta mendapat kehormatan untuk menjadi profesor tamu di University of Manchester pada tahun 1953, di Cambridge University dan University of Kent pada tahun 1967. Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan juga keuntungan yang saling menguntungkan. Ganjaran adalah hasil yang diperoleh setelah melakukan pengorbanan. Pengorbanan adalah segala hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah ganjaran yang dikurangi dengan pengorbanan. Teori ini bisa digunakan untuk meneliti fenomena hubungan sosial seseorang ataupun kelompok yang pindah atau berganti teman atau afiliasi kelompok. Ketika kita berteman dengan seseorang, mustahil jika kita tidak mengharapkan apapun dari mereka. Kenapa? Tentu saja kita ingin dia membantu kita saat kita dalam keadaan sulit dan tetap ada saat kita membutuhkannya. Hal ini dapat terjadi karena hubungan juga membutuhkan yang namanya biaya. Dan setelah membayar biaya, tentu saja kita membutuhkan imbalan atas biaya yang dibayarkan sebelumnya, di mana individu akan bersedia untuk masuk dan tinggal dalam hubungan sosial jika mereka sudah puas dari segi imbalan dan biaya. Artinya, meski dalam kondisi apapun, dalam sebuah hubungan interpersonal seorang individu akan tetap mengharapkan yang namanya imbalan dari biaya yang telah dikeluarkannya. Bahasa sederhananya adalah cost dan reward, di mana dalam pengertian sosiologis, cost tidak harus berbentuk uang ataupun materi. Bisa jadi kalau dijelaskan dalam hubungan atau relasi pertemanan, yaitu ketika seseorang memberikan waktu luang atau menghabiskan waktunya maupun sekedar menanyakan kabarnya. Itu sudah termasuk ke dalam cost atau biaya. Dengan cara seperti itu, kita akan membuat seseorang mendapatkan reward atau in turn berupa mendapatkan perhatian yang sama. Adapun contoh sosial atau contoh teori pertukaran yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam media sosial, yaitu kita cenderung memberikan sebuah like pada postingan yang seseorang yang juga memberikan like pada postingan yang kita buat. Selain itu, kita juga sering menjumpai teori pertukaran ini di sekolah-sekolah, baik yang dilakukan oleh siswa perempuan maupun laki-laki, di mana dalam kehidupan sekolah hingga perkuliahan kita tidak asing dengan istilah geng, di mana istilah ini merupakan istilah yang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki sebuah perkumpulan dengan teman-teman yang akrabnya, yang biasa juga disebut dengan istilah circle.
Sebut saja dalam sebuah geng yang terdiri dari 3 orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, di mana si A berlatar belakang orang yang berada, si B dari latar belakang orang yang biasa saja namun kaya dalam intelektual, dan si C yang berlatar belakang biasa saja namun selalu sigap di saat si A dan si B membutuhkannya. Meski dari latar belakang yang berbeda-beda, mereka tetap solid dalam hubungan persahabatan tersebut. Mengapa? Karena biaya yang masing-masing telah dikeluarkan oleh mereka terbalaskan dari imbalan dari teman-temannya sendiri. Contohnya, jika si A kesulitan dalam mengerjakan tugas matematika, karena si B memiliki intelektual yang tinggi, maka si A meminta bantuan si B untuk mengerjakannya. Sebagai rewardnya, si A memberikan uang atau mengajaknya makan. Pertukaran inilah yang bisa disebut dengan pertukaran sosial karena adanya biaya atau reward, yaitu berupa pertukaran antara tugas dan uang. Inilah yang disebut dengan pertukaran sosial. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.